Nah pas saya lewatin pintu itu, baru tuh saya ngeliat itu apa tuh kayak sosok mayat banyak banget di dek, mayat di dek itu di lantai-lantai di belakang kapal itu mayat dibarisin katanya. Iya. Halo semuanya, kembali lagi di Lentera Malam bareng gue Jamal. Dan di segmen Saksi Misteri kali ini gue udah kedatangan narasumber yang akan menceritakan tentang pengalaman horornya ketika dia bekerja di kapal. Nah, kita sapa dulu aja. Di sini udah ada Om Yusuf. Om Yusuf, apa kabar Om? Ya, baik Om. baik. Bang Jamal. Om, ini berarti Om udah berapa tahun nih kerja di kapal? Saya kerja di kapal tuh dari tahun 98 sampai sekarang, udah berapa tahun tuh ya? Sampai sekarang Om? Iya. Nah, ini pengalaman horor yang akan diceritain ini pada saat Om di kapal mana nih? Pertama pengen saya ceritain, pertama yang tahun 2008 dulu lah, di kapal kargo dulu. Kapal kargo. Kargo Okay. tahun 2008 ini. Habis itu ada lagi Om? Ya nanti saya ceritain lagi nanti yang di kapal pertama saya. Kapal mana nih? Kapal tanker. Tahun? Tahun 98 itu kapal pertama saya di tanker. Tapi nanti itu saya ceritain belakangan, saya cerita yang di kargo dulu lah. Oh, yang tahun 2008 ini. Oke, kalau gitu buat teman-teman yang penasaran, simak videonya sampai habis. Dan sebelum itu buat kalian yang pengen jadi narasumber di Lentera Malam sama seperti Om Yusuf, kalian bisa langsung aja DM ke Instagramnya Lentera Malam, itu ada di @lenteramalam.id. Dan jangan lupa juga untuk mampir ke Spotify kita, itu ada di Lentera Malam Podcast Horror. Untuk semua linknya gue taruh di deskripsi. Yaudah, buat kalian yang penasaran sama cerita lengkap dari Om Yusuf, tonton video sampai habis dan tanpa basa-basi lagi, Saksi Misteri, kita mulai. Saya cerita yang di kapal kargo, waktu saya kerja di kapal kargo itu tahun 2008. Kapal ini cukup tua juga sih. Kapal kargo itu apa sih, kapal barang ya. Kapal barang itu lainnya Jakarta, Surabaya sama Papua aja, cuma di Irian Jaya tuh. Oke. Nah kebetulan saya di situ jadi orang mesin. Di situ ada kejadian-kejadian yang saya alamin ya. Pertama waktu kapal ada di Papua nih. Pelabuhan di Irian Jaya itu kan pelabuhannya kecil tuh, sedangkan kapal banyak tuh ya kan, yang mau masuk ke Irian Jaya itu kan banyak, apa dermaganya cuma muat 2 kapal doang. 2 kapal. Iya. Jadi kalau kita di Irian tuh jadi ngantri itu kapal jadi anchor dulu, berlabuh, buang jangkar di luar lah, di tengah. Nah karena kita lama di luar, makanya kita tuh sering nurunin skoci. Tahu kan skoci itu skoci yang boot penolong itu. Iya. Yang jadi buat kita jalan-jalan ke darat. Nah kita kalau ke darat tuh naik skoci itulah. Nah ini kejadiannya kita dari pasar nih naik skoci. Nah udah gitu kita sampai di kapal nih, skoci sampai di kapal, kita naik semua ke atas kapal, tapi skocinya masih belum dinaikin, masih di air. Ceritanya kita mau bikin acara makan-makan bersama ini, memperwira sama anak buah semua makan di gelar tikar lah, di belakang lah ceritanya. Pas sudah sore itu selesai kita bakar-bakaran, makan-makan itu, maghrib juga lagi. Kapten bilang itu kok skocinya belum dinaikin, katanya kan. Jadi suruh naikin lah sekarang, keburu malam katanya. Iya. Nah kita itu udah naik lah, kita habis selesai makan ya. Itu juga pas saya mau nurunin skoci itu, pas kita cut semua, di situ saya nyium kayak bau amis-amis gitu, bau apa ya, bau anyir, kayak bau anyir. Nah terus yang nyium bukan saya aja, semuanya, sampai orang-orang tuh nanya ini bau apa ya kayak gini. Saya pikir itu apa tuh, bau perahu nelayan, tapi saya lihat tuh nggak ada nelayan. Nah di situ langsung perasaan kayak nggak enak aja nih, perasaan saya nih pertama nih. Pas saya lihat tuh posisi pas maghrib lagi, pas maghrib tuh. Pokoknya kita pas mau naikin skoci itu pas maghrib, di situ perasaan saya kayak udah nggak enak nih, satu udah bau kayak gituan, ada yang nggak beres nih. Ya, kita naikin lah tuh, kita naikin skoci kan masih di air tuh. Naik deh sampai dek 1 sampai dek 2 masih aman-aman aja. Pas dia udah di dek skoci itu, pas dia tinggal mau naik gitu, tiba-tiba tuh putus
wire yang belakang itu skoci itu putus kan, putus. Jadi skoci itu tergantung-gantung tuh di depan tuh. Semua tumpah tuh yang di dalam itu sampai kap mesin, dayung, makanan, minuman, semua radio jatuh ke laut semua. Untungnya di situ nggak ada orang. Biasanya kan ada orang tuh di skoci, satu orang tuh kan. Nah, cuman itu nggak ada karena kita mau buru-buru. Sebelum itu yang dalam pikiran saya, dalam hati doang, ini kok pas maghrib kayak gini bikin perasaan saya gak enak. Tapi bener akhirnya kejadian tuh pas putus gitu udah tumpah semua. Di situ karena saya yang pegang tombol untuk apa tuh naikin itu, udah saya berhenti. Di situ saya ngeliat penampakan di situ, di ujung skocinya itu, di tali yang belum putus itu ada sosok perempuan, baju putih, rambut panjang, matanya merah, melotot kayak marah gitu, kayak marah dia, kayak ngeliat ke saya gitu. Nah, tapi di situ pura-pura saya nggak lihat aja sih, pura-pura cuek aja lah. Pas sudah selesai itu tuh, lama-lama saya cerita sama kawan saya, ada yang nggak lihat kayak sosok itu. Kawan-kawan saya nggak ada yang lihat cuman saya doang. Sama yang kalau yang nyium bau amis itu memang hampir semuanya nyium. Nah, itu kan kejadian yang pertama di kapal itu tuh, di kapal kargo itu. Itu penampakan yang perempuan itu ada lagi yang lihat waktu di Surabaya. Waktu di Surabaya nih kapal lagi ada di dermaga ceritanya ya. Ada di dermaga, lagi sandar. Nah, terus kalau di Surabaya kan biasa ada yang suka jualan kue tuh, ibu-ibu, perempuan-perempuan suka naik ke kapal tuh jualan kue kan. Sore itu saya juga lagi ada di situ kebetulan. Ngeliat itu ibu itu mau naik ke kapal, mau jualan kue, dia baru sampai di tangga kapal, baru setengah tangga kapal, dia turun lagi, ibu itu turun lagi. Saya tanya, buruh juga nanya, kenapa bu kok turun lagi? Kata ibu itu, bagaimana saya nggak turun tuh, lihat tuh di tiang derek kan ada tiang derek, katanya ada perempuan baju putih, rambutnya panjang, matanya merah, kakinya begini-begini, apa tuh, gantung-gantung gini, ngeliatin ke saya, kayak melototin ke saya gitu. Dia kayak marah sama saya, kata ibu itu. Saya nggak berani lah, saya turun lagi. Siapa yang ada di atas derek itu kan, derek itu kan tinggi, tiang derek kan. Iya. Nah, yang lihat cuma ibu itu doang. Saya lihat juga, pasti lihat kok nggak ada. Dalam hati saya, ini mah yang kayak saya lihat itu hari juga, yang di skoci itu, perempuan itu. Sama ciri-cirinya? Iya, sama. Kayaknya sih kayak emang penunggu kapal ini deh. Soalnya dia sering muncul, sering banyak yang lihat juga. Yang saya tahu mah, saya sekali sama ibu-ibu itu aja. Tapi yang lain juga sering lihat. Ada juga kejadian ceritanya lagi di dermaga Papua. Lagi di Papua nih, kapal lagi sandar nih ya. Ceritanya kapal lagi sandar di pelabuhan Papua. Nah, kalau yang proses bongkar muat itu kan kalau di pelabuhan kan ada buruh dari darat tuh. Satu geng, dua geng pada naik, yang dia ada yang megang derek, ada yang ganco-gancoin barang di bawah kan di ruang muatan. Nah, ini kejadian di Papua ini mau ngangkat mobil dari ruang muatan itu, dari ruang muatan kapal mau dia bawa ke darat, mau diderek, mau diangkat. Itu buruh yang satu geng itu, dia mau ganco mobil itu mau diangkat, terus dia ngeliat, kok itu apa tuh di kaca mobil itu ada darah. Dilihat kok ada darah ya. Buruh itu datengin, ditegesin, pas dilihat itu di dalam, nggak taunya di dalam mobil itu, di dalam ruang kemudi itu, di dalam mobilnya dilihat ada mayat katanya, ada mayat terus berdarah-berdarah. Nah, dia lari, kawannya satu geng itu kabur juga, lari semua. Kenapa? Katanya kawannya ngeliat juga itu ada darah, ada mayat katanya. Lari semua, saya juga ada di situ itu hari di atas saya. Ini buruh kenapa sampai yang megang-megang dereknya pun dia nggak ngeliat aja, dia ikut lari juga. Yang lainnya katanya ngeliat semua. Ngeliat apa, ada apa, kenapa lari? Itu ada mayat katanya di mobil itu, berdarah-darah mayat. Nah, akhirnya chief officer turunlah, ngeliat ke bawah, nggak ada apa-apa. Di dalam mobil itu nggak ada apa-apa. Mestinya udahlah, usut punya usut, rupanya itu mobil bekas tabrakan katanya, mobil bekas tabrakan di Pulau Jawa, terus dibawa ke Irian Jaya mau dijual. Gitu. Makanya mungkin masih ada kali makhluknya itu di situ. Iya. Itu kejadian pagi-pagi itu ya? Iya, pagi, padahal buruh baru datang itu, baru pertama mau dibongkar. Yang tadi pada speleng ininya kan. Tapi pada akhirnya diangkat juga. Pas dilihat sama chief officer, nggak ada kok itu. Sama orang-orang yang tadi orang itu juga dibilang nggak ada apa-apa. Orang yang lihat bukan dia doang, semuanya yang lihat itu ada darah katanya. Mana ini nggak ada kok. Akhirnya udahlah dibongkar juga. Makanya itu kok bisa ada kayak gitu. Pas si chief ngeliat itu, katanya oh iya nih bekas tabrakan ini.
Tapi kalau kata saya, menurut saya itu penunggu di kapal itu emang yang Yang perempuan baju merah itu. Soalnya saya juga pernah juga digangguin, dikasih lihat juga waktu kerja di kamar mesin nih. Malam juga malam, saya sendiri lagi. Karena saya lagi betulin main engine tuh, mesin. Anak buah saya juga udah pada ke atas karena udah jamnya udah habis. Tapi karena saya tetap lanjutin karena saya tanggung kan udah lewat maghrib juga, udah lewat maghrib. Saya kerja sendiri di bawah, ada yang manggil saya. Kalau saya kan di kapal dulu dipanggilnya Bas Yusuf ya. Panggil Sup, tapi suaranya kayak nyaring gitu. Saya cari-cari kok nggak ada itu. Saya pikir itu suara mesin kali. Saya lanjut kerja aja, saya lanjut kerja. Ada yang manggil lagi nama saya, kayak diteriakin kan. Kalau di kamar mesin itu kan bising ya, bising karena mesin-mesin kan banyak tuh yang hidup tuh. Ini suara mesin kali, kayak suara nging gitu kan. Tapi kan ini kan panggilnya Sup, kayak manggil saya, iya kayak manggil saya kan. Saya cari-cari, saya nengok ke atas itu kan nggak ada. Sampai pas saya lanjut terus, ini mah bukan, ini suara mesin. Nah, beberapa kalinya tuh pas dipanggil lagi, tapi kan suaranya nggak jelas dari mana. Saya nengok ke atas, pas saya nengok ke atas gitu, itu dia lagi duduk di atas saya persis tuh, di atas saya tuh duduk begini nih, ngeliatin saya kerja itu yang baju merah itu. Sampai di kamar mesin juga dia ada, persis di atas kepala saya gini. Langsung saya bagaimana, posisi saya kan lagi kamar mesin nih, lagi di bawah. Saya takut, saya kan orang takut. Saya pengen lari, bahaya, langsung saya mundur aja. Saya nggak jadi kerja, saya jalan ke atas pelan-pelan, tapi saya nggak lari. Saya naik aja ke atas karena saya takut. Jalan pelan-pelan, saya tinggalin tuh. Perlahan-lahan saya naik ke atas kan. Kalau saya lari kan ngeri juga, licin kan kamar mesin tuh. Itu kejadian di kapal siang. Itu malam kejadiannya, habis maghrib. Makanya soalnya saya kerja sendiri, yang lain udah pada naik karena saya rasa tanggung sedikit lagi ya. Makanya saya kerjain sendiri aja udah. Malah ketemu sosok itu. Iya, malah akhirnya nggak saya lanjutin tuh. Soalnya berdirinya pas di atas saya gitu, dia ngeliatin saya begini. Udah saya jalan pelan-pelan, baru sampai di atas, baru saya larinya pas di atas. Saya kabur. Habis itu cerita ke teman-teman nggak? Saya cerita. Kata orang-orang lama nggak kaget lagi. Saya cerita kayak gitu juga. Rupanya mereka juga udah biasa. Katanya itu mah yang penunggu di kapal ini, dari pertama kapal ini dibikin juga udah ada katanya itu mah. Nah, ini kan tadi Om Yusuf bilang kalau sosok itu, dan teman-teman Om Yusuf juga bilang ya kalau sosok itu adalah penunggu dari awal ya di kapal kargo itu ya. Iya. Nah, kalau boleh tahu latar belakang dari kapal kargo ini gimana, Om? Cukup tua sih, kapal tua. Pasti kalau kapal-kapal lama itu pasti ada penghuninya. Sedangkan kapal baru aja ada penghuninya, apalagi kapal lama pasti rame itu. Nah, terus udah gitu kan kita kan setiap kapal itu habis bikin baru jadi pasti potong kambing kan. Habis perbaikan aja, habis dok aja pasti potong kambing, kepalanya taruh di haluan. Ada lagi kepalanya taruh di kamar mesin, biasanya dua, taruh di haluan sama taruh di kamar mesin. Ada ritualnya juga? Ada, kapal walaupun modern kayak gini tetap ada sampai sekarang. Sampai sekarang mau potong-potong kambing mah pasti ada. Itu pembuatan kapal baru jadi pasti potong kambing, selamatan. Terus kapal itu habis perbaikan nih. Kan kalau kapal itu kan ada masa perbaikannya ya, 5 tahun harus masuk bengkel lah istilahnya. Nggak jalan terus dia. Kalau suratnya mau diperpanjang, mesinnya itu harus diperbaiki. Nah, mesinnya diperbaikin namanya masuk dok tuh kan, tempat dok tuh. Nanti mesinnya diperbaikin, udah oke semua, pasti ada ritual, ada selamatannya lagi, potong kambing, kepalanya itu diputus pasti taruh di haluan itu. Haluan itu di mana? Haluan itu apa tuh? Ujung kapal depan, kapal yang paling depan lah ujungnya. Nah, itulah. Kayak kapal bajak laut deh. Ya, ditaruh di situ, di lubang jangkar kadang-kadang. Nah, sama satunya lagi kepalanya taruh di kamar mesin. Biasanya taruh di main engine tuh. Soalnya kan kapal itu kan penggerak utamanya kan mesin kan, main engine tuh kan. Jadi itulah yang alat vitalnya. Di situ ditaruh kepala kambing biasanya. Sampai sekarang walaupun modern kayak gini, semua kapal yang sedangkan di luar negeri juga pakai kayak gituan juga. Di luar negeri? Iya. Pakai ritual itu? Iya. Apa kepercayaannya apa? Supaya apa gitu? Nggak ngerti kalau saya. Kadang perusahaan-perusahaan juga udah tahu kayak gitu-gituan ya. Kadang ya kalau perusahaan yang nggak pakai kayak gituan, kita yang orang kapalnya yang suka bikin sendiri. Soalnya kalau nggak kayak gitu, suka ada aja gitu. Nggak lancar gitu, kapal nggak lancar, yang mesinnya yang ngadat-ngadat lah apa. Kadang-kadang habis dipotongin kayak gitu, lancar. Bisa jalan? Iya, bisa jalan. Nggak ada kendala lah ya. Nggak ada kendala. Ini kapal yang ini juga pernah waktu yang berlabuh di, ya pokoknya daerah Nusa Tenggara sana lah. Karena kita baru ke situ, kita sampai di situ malam, jadi nggak bisa langsung sandar. Jadi kita anchornya di dalam tuh, dekat dari daratan.
Sedangkan kapal pelni aja, kalau kapal pelni itu kapal penumpang ya. Kapal penumpang itu kalau nyampe ke situ malam, dia anchornya pasti di luar. Mungkin dia udah tahu kali ya. Jadi dia nggak pernah anchor di dalam. Kalau kita kan anchor di dalam, namanya baru pertama itu. Besok paginya kita disuruh sandar, suruh masuk, itu anchornya nggak bisa keangkat. Anchor itu jangkar. Jangkarnya itu nggak bisa keangkat. Sampai mesinnya ngadet-ngadet, batuk-batuk, wah nggak bisa dipakai mesin. Nggak mau naik, dibantu pakai takal, tau nggak takal itu yang rantai itu yang kita pakai tangan itu, manual. Yang manual itu, jadi dibantu itu, tetap nggak mau naik, sampai orang kapal tuh ganti-gantian tuh semua narikin itu jangkar itu, padahal nggak kenapa-napa. Ini bilang mesinnya rusak, enggak, orang dia masih hidup kok, cuman dia nggak kuat aja, nggak kuat ngangkat, sampai dibantu manual juga nggak angkat. Mungkin udah pada putus asa kali ya orang-orang kapal ya. Akhirnya turun ke darat, nanya-nanya orang itu, nah ada tuh orang darat bilang udah dipotongin aja, dipotongin kambing. Itulah makanya di lubang jangkarnya itu, lubang jangkar kan lubang rantainya tuh, dipotongin kambing itu, darahnya ditaruh di situ, udah gitu udah bisa kayak biasa aja tuh naik nih, langsung bisa. Nah, itu kan arahnya di situ. Rupanya kita hubung-hubungan orang sana bilang kalau mau anchor di sini, jangan dekat-dekat dari sini, di luar tuh, kapal pelni aja di luar tuh ininya. Oh, jangan dekat daratan. Iya, jangan dekat, ada daerah, daerah ininya. Ada daerah yang ini kali ya. Ya mungkin logikanya kena karang mungkin. Gak ngerti kali ya. Karang, mungkin. Nah, tapi kalau dipotongin kambing naik dia. Iya ya, aneh juga tuh. Om Yusuf sendiri kerja di kapal kargo doang atau ada kapal lain Om selama kerja di kapal ini? Ada, saya kan kerja kan di udah macam-macam ya, kapal tanker, kapal kargo, kontainer pernah saya, kapal curah. Nah, cuman kapal selam lah saya belum pernah ya kan. Nah ini kalau untuk kejadian horor ada di kapal mana lagi nih? Kebetulan kapal pertama saya dulu nih, itu udah lama banget. Kira-kira tahun 98. 98? Iya, tahun 98 tuh saya pertama-tama naik belayar tahun 98 kan. Nah, saya jadi rating tuh, masih jadi bawahan lah. Nah, itu pertama saya naik di kapal tanker. Kapal tanker. Nah, saya pertama belayar nih. Itu hari saya jadi oiler, jabatan saya oiler. Apa itu? Oiler itu orang mesin. Oke. Orang mesin tapi bawahan mesin kan, kalau kan ada perwira, ada rating ya. Ada perwira, ada rating. Kalau di mesin di deck atau di mesin ada perwiranya, ada anak buah lah gitu kan. Nah, kebetulan tuh karena saya baru belayar, saya jadi anak buah tuh. Nah, kapal tankernya ini operasinya di Indonesia bagian barat tuh. Sih muat bahan bakar di Padang, nanti bokarnya di Aceh, di Cibolga, Pulau Nias, tuh kan pulau-pulau kecil kan. Ini kejadiannya malam. Kebetulan saya tuh jaganya kan dapatnya jaga jam 8.12. Jadi 8 sore sampai jam 12 malam. Saya lepas jaga tuh, selesai jaga jam 12 malam, saya nyuci. Nah, pas saya selesai nyuci, saya jemur. Mau jemur tuh jemurnya di ruang kemudi. Jemur baju nih? Ya, jemur baju tuh di ruang kemudi. Ruang kemudi tuh posisinya ada di kamar mesin. Kamar mesin tapi di belakang lah. Saya kan jemur di kamar mesin, kenapa? Karena kamar mesin panas ya, biar cepat kering ceritanya. Nah, udah saya sendiri nih. Pas lagi ngejemur gini, saya lagi jemur ke atas gini. Pertama saya dengar ada suara orang nangis, suara perempuan nangis. Pertama sayup-sayup. Nah, disitulah saya pikir ini bukan nih suara mesin, nih suara nginging. Nah, tapi kok saya merinding. Nah, saya lihat lah nih lengan saya gini kan. Ini kok bulu saya emang berdiri, saya lihat kan. Nah, tapi saya acuin. Pikiran saya masih positif aja nih. Ini mah perasaan yang dibikin-bikin aja kan, kadang-kadang suka ada kayak gitu tuh, bohongan, merinding tapi padahal nggak ada apa-apa kan. Nah, saya coba gitu aja, merinding tapi nggak ada apa-apa. Suara itu pun udah hilang lagi, saya lanjut jemur. Pas saya lanjut lagi, itu suara itu ada lagi, tapi suaranya kecil, suaranya kayak di atas saya gini, suara perempuan nangis gini. Nah, sama ada sepintas, ada lagi suara tolong, tapi suara kecil. Ini suara, kok ada suara tolongnya? Tapi, itu saya masih ini suara mesin ini mah. Tadi ada suara nangis, kalau yang suara nangis itu agak jelas nih, tapi kecil kan. Terus ada suara minta tolong, suaranya di atas. Ini suara mesin bukan ya? Saya lihat lagi tangan saya, merinding tambah lagi. Merinding. Nah, dalam hati saya gini nih, ini kayaknya bukan merinding bohong-bohongan nih, kayaknya beneran ini kan. Tapi masih saya acuin tuh, suara-suara itu tuh. Saya lanjut lagi, pas itu suara itu ada lagi. Yang ketiga kali baru saya nggak tahan, saya kabur saya. Saya jemur, ada yang nangis-nangis lagi, sama tolong. Udah, saya
lari lah, nggak jadi tuh, saya nggak jadi jemur tuh. Saya lari ke depan, saya masuk ke kamar mesin, nemuin orang yang lagi jaga di control room. Ada kawan saya tuh namanya Acong tuh, oiler. Saya bilang, Cong, di belakang ada setan, Cong. Saya bilang gitu kan. Nah, kawan saya tuh lagi baca koran, langsung dia sosokan, lu penakut aja, mana setan kan, dipukul-pukulin gini kan. Mana setan, ayo. Gue pengen lihat, katanya kan, dia sosokan nantangin. Nah, sono Cong, di belakang Cong. Kata dia, ayo sini, ayo sama gua. Bilang aja lu penakut. Nah, kebetulan lah dia mau dianterin sama kawan saya kan. Nah, saya lanjut lah, saya ke belakang lah sama dia tuh. Nggak apa-apa deh, mumpung dianterin sama si Acong. Saya lanjut jemur. Nah, saya lanjut jemur, si Acong tuh di pintu keluar tuh situ kan. Iya, Nungguin. Saya jemur gini, kok suara itu ada lagi ya. Suaranya kecil sekali, suara nangis-nangis gitu. Saya merinding juga, Pas ada suara nangis itu saya ngelirik si Acong itu kan. Pas saya ngelirik itu kan, dia kan di pintu tuh. Pas saya ngelirik, saya lihat si Acong lagi ngeliat tangannya juga begini. Lagi ngeliatin tangannya, mungkin dia ngerasa juga kali ya dalam hati saya. Duh kan si Acong kayaknya ngerasa juga, bukan saya doang ini makan. Udah, pas saya lanjut jemur, pas saya lirik itu, si Acong tahu-tahu dia udah kabur, dia lari duluan. Wah, dia lari, saya juga lari juga lah. Saya kabur, belum kelar tuh ya. Saya jemur, dia lari. Kenapa lari, Cong? Iya, kayaknya ada setan, kayaknya beneran. Ada setan. Iya, lu tadi katanya nggak ada, lu penakut juga, lu lari nggak ngomong-ngomong mau gue, ninggalin gue. Udah, saya juga takut kan. Udahlah, dia lagi jaga, akhirnya udah saya tinggal aja. Saya lanjut tuh naik ke atas tuh. Saya naik ke atas mau ke kamar. Udahlah, besok aja lah jemurnya. Saya naik ke kamar, belum sampai kamar, saya lapar. Biasanya kan kalau itu nggak bisa tidur tuh kalau lapar, udahlah, masak mie dulu ah. Akhirnya saya nggak sampai ke kamar, saya ke belakang dulu, ke dapur. Ini mau ke dapur kan lewatin salon. Di salon kok nggak ada orang, tumben. Apa baru jam begini, biasanya kan masih ada orang tuh. Ini mah nggak ada sama sekali orang, tumbenan amat. Di salon nggak ada orang, di dapur saya pengen masak mie nih. Nah, pas saya baru mau masak mie, itu suara yang tadi yang saya dengar di bawah itu, kan di bawah kan saya dengarnya suaranya dari atas tuh. Nah, di atasnya ruang kemudi itu memang pas dapur. Di situ baru saya dengarnya suara yang tadi itu suaranya kencang. Jelas, suaranya jelas, udah kencang lagi. Kalau yang tadi mah suaranya sayup-sayup, udah kedengaran dari atas. Kalau ini mah di dapur suaranya memang dari situ. Ini kok ada suara yang nangis-nangis sama yang minta tolong kayak rame gitu, tapi suaranya itu suaranya kenceng lagi. Wah, ini mah sama merinding gua. Langsung saya nggak jadi, ini kan takut kan saya. Nggak jadi masak. Saya mau balik nih, mau kembali ke kamar nih. Saya masih jalan. Tapi pas saya mau kembali ke kamar, masih di dapur kan ada pintu tuh, pintu yang tembus ke buritan. Buritan itu belakang kapal ya, belakang kapal dek belakang. Nah, pas saya lewatin pintu itu, baru tuh saya ngeliat itu apa tuh, kayak sosok mayat banyak banget di dek, mayat di dek. Di dek itu di lantai-lantai di belakang kapal itu baris mayatnya banyak kali baris kan. Itu emang jelas sekali itu. Oh, itu banyak mayat apa tuh pada tiduran di lantai gitu. Langsung saya lari ke lorong itu, ke kamar-kamar, tapi saya nggak masuk ke kamar saya dobrak ke kamar kawan saya. Pikir saya kalau saya lari ke kamar saya sendiri kan, saya takut tuh. Kawan saya aja lah, saya lari, saya dobrak kamarnya, saya lompat ke tempat tidur kawan saya kan lagi tidur tuh. Saya lompat ke belakangnya, kawan saya lagi tidur, kaget, kenapa sih? Itu bos, di belakang ada setan bos, itu bos. Oh, kawan saya malah ketakutan juga, nyalain lampu, nggak ada yang berani nyalain lampu tuh. Padahal masih di kamar. Nah, itu yang penampakan yang jelas tuh yang saya lihat tuh. Pertama saya di kapal itu, mana kapal pertama saya baru belayar juga. Melihat mayat-mayat. Mayat-mayat itu. Saya ceritakan sama itu orang-orang. Kata, wah udah biasa. Pertama orang-orang bilang udah biasa katanya kayak gitu. Belum ngasih tahu nih kalau di kapal itu ada apa kan. Belum, udah. Lanjut nih, ada yang cerita yang satu lagi nih, yang masih di kapal tanker ini nih, yang kawan saya ada itu namanya si Soleh, di oiler juga, oiler. Dia lagi tidur di sofanya di kamarnya, dia tidur di sofa, tapi sofanya madep ke pintunya dia kebuka, pintu kamarnya kan, jadi tidur begini. Nah, kata dia waktu tidur itu katanya saya ngegangguin dia, dalam si Yusuf ngapain sih lewat di pintunya dia tuh, bolak-balik. Iya, bolak-balik. Katanya muka saya, baju saya, bajunya mirip kayak saya kan. Sambil pertama lewat gangguin, gitu kan. Dia melek, si Yusuf ngapain sih gangguin dia kan. Udah, dia cuek aja, dia tidur lagi. Gak lama lewat saya lagi, katanya saya nangis. Nangis saya. Kok saya nangis kan? Kenapa itu? Ini ngerjain, dipikir saya itu mau bangunin dia plus jaga, pergantian jaga.
Tapi dibilang, ini belum waktunya aplis jaga kan, gangguin orang tidur aja. Udah, dia cuek aja. Jadi kali katanya saya lewat lagi sambil nangis terus minta tolong. Ini si Yusuf kenapa sih? Tapi dia cuek aja tuh, si Soleh tuh, dia lanjut tidur. Yang bikin dia bangun itu, pas dia tutup mata gini tidur, tiba-tiba pas dia buka matanya itu katanya saya itu lagi di depan muka saya itu, di depan mukanya dia gini, katanya kan, sama tangan saya katanya lagi gini. Dia lihat tangan saya tangannya gede-gede, udah gitu biru, jarinya bukan 5, katanya 6. Jarinya 6 semua katanya. Udah gitu baru disitu tahu, ini katanya bukan si Yusuf ini mah kalau begini katanya kan. Cuma dekat sekali diginiin. Langsung jarinya gede-gede, jarinya 6, baru besar-besar, baru dia didorong sama si Soleh itu, didorong menjauh gitu. Pas didorong itu sama si Soleh tuh, orang itu langsung lari ke jendela kapal kan bulat tuh. Kalau orang mah nggak muat tuh lewat situ mah, nggak bakalan muat. Terus kalau orang keluar jendela situ pasti jatuh, soalnya kan kamarnya di atas tuh, di depan itu udah dinding rata aja gitu kan, di depan itu udah langsung ke laut lah. Iya, bukan ke laut, ke dek, ke muatan ke depan sih, ke tank muatan kargo itu, tangki. Pokoknya dia langsung jatuh ke bawah lah. Si Soleh langsung bilang, ini mah bukan si Yusuf ini mah, larinya ke situ. Udah ini tuh. Jendelanya maaf Om, bolong. Bulat. Ada kacanya? Ada kaca, cuman posisi lagi kebuka. Berarti orang itu langsung, sosok itu langsung. Sosok itu masuk ke situ. Muat. Kalau orang kan nggak muat. Kalau logikanya kalau manusia mah nggak muat. Udah gitu masuk ke situ pasti jatuh ke bawah itu kan, dia tinggi tuh ceritanya. Kamar kalau dilihat dari luar tuh di atas tuh posisinya kan. Dari soalnya ini mah bukan si Yusuf. Sempat dicek sama. Enggak, dia mah udah tahu langsung, ini mah bukan ini mah. Tapi dia nggak takut. Takut juga, makanya dia langsung nyari saya ke kamar mesin. Karena saya lagi jaga kan. Coba lu tadi ke atas dia tadi. Enggak, gue tadi nggak ke atas, gue dari sini. Gue cerita sama saya tadi, gue digangguin sama lu, katanya bajunya sama, mukanya sama, gini. Cuman waktu dia dorong itu, yang kerasa itu cuma dingin doang sama dia. Katanya tangan saya dingin sama si Soleh itu. Sempat dipegang? Iya, dipegang karena didorong gitu. Nah, emang di kapal itu ya orang sering cerita banyak penampakan tuh yang mukanya mirip kayak saya. Jadi ada yang juga orang yang jaga di kamar mesin, lagi jaga, tiba-tiba dia kayak ngeliat saya di sono kan lagi jaga di kontrol room kan kayak ruangan kayak gini, terus ada kaca di sononya udah kelihatan mesin kan, dilihat dari kontrol room aja. Katanya dilihat di sono saya di balik mesin ngintip-ngintip, di balik pipa ngintip-ngintip. Itu si Yusuf ngapain sih di situ, panas-panas di kamar mesin. Begitu dia naik ke atas, saya ada di atas. Itu yang di bawah tadi siapa itu? Sosok yang menyerupai. Iya, dia sering ngerupa-ngerupain gitu kan. Tapi yang sering diserupain saya katanya. Kenapa kira-kira Om? Seperti itu. Nggak tahu juga karena apa, karena saya baru kali ya di situ kali ya. Mungkin saya baru naik kali. Yang ngerinya lagi mah ceritanya gimana ya? Saya kan ini cerita masih di kapal ini juga nih ya, masih di kapal tanker nih ya. Kapal lagi belayar nih dari Aceh. Mau lagi di tengah laut lah, lagi belayar dari Aceh tuh mau balik ke Padang ya. Nah, kebetulan masinis 2 saya itu bawa istri, masinis 2 itu perwira mesin ya. Saya kan bawahannya tuh. Jadi kan kalau orang jaga laut itu, kapal belayar tuh, kalau yang jaga itu pasti di kamar mesin 2 orang, di anjungan 2 orang. Pasti 1 perwira, 1 anak buah. Nah, di mesin juga gitu, 1 perwira, 1 anak buah. Nah, ini masinis 2, kan dia bawa istri tuh. Terus kebetulan saya juga jaganya itu hari lagi sama masinis 2. Masinis 2 itu jam jaganya jam 12.04. Jadi jam 12 malam sampai jam 4 pagi atau jam 12 siang sampai jam 4 sore kan. Nah, ini kejadiannya jam 12 malam nih. Ceritanya itu jam 12 kurang 15 saya udah turun ke kamar mesin. Saya turun ke kamar mesin untuk mau ganti jaga ya. Tapi kan 15 menit sebelumnya saya turun untuk ngecek-ngecek itu dulu kan, ngecek temperatur apa mesin-mesin semua, untuk timbang terima nanti sama yang jaga lama kan. Udah saya cek tuh ke bawah, terus saya naik lagi ke control room. Gak lama masinis jaga saya nih jam 12 kurang 5 dia turun. Nah, ditanya saya bagaimana, udah dicek-cek belum? Udah aman ya kan, udah bisa timbang terima nih sama yang ini. Udah, kira pastilah jam 12 pas timbang terima, lepas jaga, yang jaga lama udah naik ke atas. Nah, tinggal saya lah berdua sama masinis 2 saya tuh, perwira saya kan, perwira mesin saya tuh. Itu belum lama, kira-kira 5 menit, baru 5 menit. Berarti jam 12:05 lah kira-kira itu. Tahu-tahu istrinya masinis 2 itu lari dari atas itu ke kamar mesin, ke tempat kita itu, ke kontrol itu sambil nangis-nangis. Pulang, mau pulang. Kenapa kamu?
Dia nggak bisa ngomong pulang. Kenapa sih kok tahu nangis? Enggak, mau pulang. Saya bingung kan, ini kenapa nih sini tahu nangis. Nah, udah tuh akhirnya sama suaminya dibawa ke atas lah, ditenangin tuh kan. Saya tetap di kamar mesin tuh. Dia pokoknya malam itu dia ditanya nggak bisa ngapa-ngapain, nggak bisa cerita ada apa. Pokoknya dia pulang bagaimana pulang, ini kapal lagi di tengah laut, lagi belayar, mau pulang bagaimana, nggak bisa. Kamu kenapa sih? Enggak lah, dia nggak bisa cerita tuh. Pas besok-besoknya baru dia cerita kenapa malam. Nah, dia cerita waktu dia di dalam kamar nih sama suaminya sebelum jaga ini. Jadi dia tahu tuh setengah 12 udah ada yang ketok kamarnya, tok, Bas, setengah. Artinya ada yang ngasih tahu, Bas, setengah jam lagi waktunya jaga kan, supaya dia prepare bangun. Dia tahu, masih tahu dia. Nah, pas itu jam 12 kurang 15 dia juga tahu suaminya bangun, kamar mandi, prepare. Dia masih tidur nih, istrinya tempat tidur nih. Prepare, udah gitu siap-siap. Nah, dia tahu juga udah mau jam 12, dia tahu suaminya keluar tuh. Suaminya keluar pintu, keluar kamar buat jaga. Ya, mau turun ke kamar mesin, istrinya masih tahu karena masih di tempat tidur dia ngeliatin. Udah, suaminya udah jaga ke bawah. Suaminya keluar, nggak lama suaminya masuk lagi kata dia. Dia masih ngeliat nih, kok suaminya masuk lagi, tapi istrinya masih cuek aja karena di tempat tidur kan dia masih ngantuk kali ya kan, dia cuek aja, suaminya masuk lagi. Kok suaminya nggak lama masuk lagi. Terus suaminya tidur lah di sampingnya dia, di belakangnya dibiarin aja sama istrinya tuh. Terus dipeluk sama suaminya tuh. Nah, pas istrinya mau balas lagi, peluk suaminya, dia pegang tangannya gini kan, dia pegang kok tangannya dingin sekali. Begitu kayak basah-basah gitu, berair gitu kan. Kenapa nih kok berair, terus rasanya dingin nggak jelas lah. Pas dia lihat, dia balik begini, dia memang dilihat muka suaminya, cuman mukanya biru kayak apa ya, langsung nggak jelas lah, kata dia, ini bukan suaminya nih, kayak korban tenggelam, kayak itulah, kayak orang basah gitu, kayak orang tenggelam gitu kali ya. Dia lihat, kayak orang habis kejebur kali. Kalau dia lihat gitu kan, dilihat mukanya, tapi kok apa tuh pucat. Langsung dia bilang, ini bukan suaminya nih, langsung dia bilang nih. Langsung lah, istrinya langsung takut dong. Langsung didorong itu, suaminya itu didorong jatuh dari tempat tidur itu suaminya, tapi langsung lompat lagi ke jendela itu. Jendela, baru kamarnya dia mah lebih tinggi lagi. Langsung istrinya tahu lah, ini bukan suaminya. Istrinya itu habis ngedorong itu makhluk itu jatuh, dia lari ke jendela, istrinya langsung lari keluar ke kamar mesin itu ceritanya dia. Iya. Gitu. Tapi emang boleh bawa istri, Om? Boleh, kalau itu intern, jadi kantor nggak tahu. Kantor nggak tahu. Ya, intern orang kapal aja. Berarti ini untuk kedua kalinya ngelihat sosok seperti mayat ya? Iya, mayat kayak yang tenggelam ya? Kayak mayat tenggelam gitu, saya ngelihat kayak gitu kan. Nah, emangnya ada apa nih, Om, di kapal tanker ini nih? Kok banyak penampakan kayak mayat nih, Om? Nah, rupanya kejadian-kejadian ini ada hubungannya pas orang-orang lama itu cerita sama saya. Rupanya kapal yang saya tempatin kerja ini, kapal tanker ini dulu pernah nolongin kapal feri, kapal penumpang yang tenggelam di Aceh. Tahun berapa, Om? Itu saya yang masih saya ingat, itu nama kapalnya itu, yang kapal feri yang tenggelam itu kapal penumpang itu KM Gurita. Gurita. Iya, kapal feri penumpang KM Gurita. Dia rupanya dia tenggelam di Kepulauan Aceh itu, di Aceh. Nah, kata orang lama, kapal kita ini dulu pernah nolongin karena posisi kapal kita itu yang terdekat dari kapal yang tenggelam ini. Tapi saya nggak ada di situ karena saya 98, itu rupanya yang kejadian itu kalau nggak salah yang tenggelam itu tahun 96, sedangkan saya kan 98 saya belayar di kapal itu. Rupanya baru habis nolongin itu, kata orang lama nih, orang lama masih di situ. Dia dulu nolongin korban tenggelam di KM Gurita itu mayat banyak ditaruh di dek itu semua, makan ditaruh di dek, katanya ada 40 lebih ditaruh di dek. Kalau kapal tanker itu kan lambungnya itu kan, deknya kan dekat dari air ya, dia nggak tinggi ya. Jadi dari air tuh jadi deket aja, orang yang ngambang-ngambang tuh diambilin, ditaruh langsung diambilin itu nggak perlu manjat-manjat lagi. Iya. Tinggal ngambil, taruh di dek kapal. Jadi dibarisin tuh di dek kapal tuh dari depan sampai ke belakang. Ada katanya 40-an lebih. Barangkali itu kali yang saya lihat yang itu, yang di Buritan itu, yang dari dapur. Yang tadi ada suara minta tolong sama yang nangis-nangis.
Dan ngelihat mayat ya. Ya ngeliat mayat itu yang bikin saya kabur. Rupanya ada hubungannya sama yang barangkali KM Gurita itu. KM Gurita itu kan kapal penumpang tenggelam di Aceh itu, Aceh. Iya. Mungkin masih ada medianya ya. Mungkin nanti kita taruh linknya lah, link beritanya. Ya. Itu masih ada Om ya? Iya, saya juga apa tuh baru searching ini di Google. Kalau nama kapalnya saya inget terus itu KM Gurita itu. Berarti baru 2 tahun setelah kejadian itu Om masuk. Iya, saya udah gitu itu kapal pertama saya lagi. Makanya barangkali apa saya dikasih tunjuk kali orang baru kali ya. Kalau yang Om dengar, kalau total dari korban KM Guritanya sendiri itu berapa Om? Nah, kalau yang meninggal? Bukan yang saya dengar ya, kalau yang saya searching di Google itu ada 50-an ke atas lebih, 54 atau berapa gitu. Yang korban yang meninggal ya. Tapi kalau kata kawan saya yang orang lama di kapal itu, yang dia naikin mayat itu ada kali 40-an mah katanya, orang dari lambung kanan kiri sampai ke belakang mayat dibarisin katanya. Penuh. Iya. Yang korban-korban tenggelam itu. Ini yang cerita yang orang lama. Oh, rupanya pas saya pikir-pikir, oh iya, ada hubungannya ini juga kali. Om, ini aku mau tanya nih Om. Ini banyak banyak berita simpang siur. Jadi gini Om, bener gak kalau ABK yang meninggal di kapal itu langsung dibuang ke laut, tidak sampai ke daratan, dipulangkan gitu? Oh iya, sekarang gini, kalau zaman dulu ya, memang kalau yang setiap meninggal itu di kapal, memang harus dibuang ke laut. Kalau misalkan daratan yang terdekat, misalkan dia mau pergi kemana, daratan terdekat, misal 1 minggu lagi, misalkan, kan mayatnya bisa busuk dong kalau gitu. Kalau peraturan dulu yang saya tahu memang dibuang ke laut, dikubur di itu. Nah, kalau yang sekarang mah mungkin karena lebih udah canggih kan. Sekarang mah kan udah ada GPS, udah ada apa segala macam, bisa disimpan, biasanya disimpan di gandrum. Gandrum itu apa ya? Freezer ruang makanan tuh yang dingin. Kalau sekarang nggak ada yang langsung dibuang? Ya, enggak. Kalau dulu mah itu pasti, kalau cerita dari bapak saya pelaut juga tuh. Kalau dulu mah memang dibuang, soalnya apa tuh ditaruh itu ya pasti busuk kalau mayat mah berapa hari pasti. Jadi dibungkus, dikasih pemberat, dikasih besi-besi, jadi dia dikubur bukannya dibuang gitu aja, harus dikasih pemberat biar dia terkubur di bawah. Tapi tetap dikabarin. Nah, tetap dikabar, berita acara segala macam itu. Tetap dikabarin. Iya, banyak. Itu waktu zaman Om tahun 98-an tuh yang awal-awal itu masih ada sistem seperti itu gak? Kayaknya udah nggak ada deh, soalnya udah ada bagaimana? Udah ada gandrum kali kan, udah ada gandrum kayaknya. Maksudnya gandrum itu ruangan es itu udah besar. Kalau dulu kan, kalau dulu kan jarang. Tapi waktu di kapal tanker juga udah ada gandrum itu? Gandrum di kapal tanker tuh ada ya? Ada ya? Ada. Oke. Tapi nggak pernah ada kejadian waktu Om selama berlayar gitu yang temannya meninggal atau gimana gitu? Nggak, kalau selama saya berlayar, kawan saya meninggal belum ada. Belum ada ya? Cuman itu aja tuh yang di tanker tuh digangguinnya. Sama yang kayak gituan kali, saya juga nggak ngerti dah. Oke. Ini terakhir kapan Om berlayar Om? Yang terakhir saya sebenarnya masih belayar sekarang, cuman sekarang saya masih lagi di rumah aja. Terakhir tahun berapa? Kemarin 2021. Desember kemarin. Oke. Yaudah Om, terima kasih banyak ya. Iya. Udah datang ke Lentera Malam dan berbagi pengalamannya selama waktu bekerja di kapal ya Om ya. Iya. Ini seru banget ini ceritanya. Oke, kalau gitu mungkin untuk video malam ini cukup sampai sini aja. Gua Jamal dari Lentera Malam dan Om Yusuf izin pamit. Bye.